Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-muhtaramun, Fadilah Rais Al-Lajnah di hadhihi an-nadwah al-wataniyah lil-lughah al-arabiyyah al-mutasalsalah, wa aidan Rais al-Jalsah di hadhihi an-nadwah, yakni akhina Pengadilan Rambe min Qismi Sekretar Qismi Tadris Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah di Jami'ah Sultan Syarif Qasim Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Riau, wa aidan Ustadzi Al-Mahbub Dr. Nasaruddin Al-Majisir hadir fi Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Jami'ah Sunan Ampel Surabaya. Awaddu fi hadhihi al-munasabah taqdim al-bahas wa sanastamir bi al-lughah al-Indonesia. Para serta para ustadzah, para pakar, para ilmuwan, para pemerhati, para pecinta bahasa Arab, tema webinar kita kali ini adalah pembelajaran bahasa Arab dengan pemanfaatan teknologi. Tadris al-Arabiyyah bi istikhdam at-teknologi, mudah, simpel, dan bermakna. Sebelum memulai, saya izin kepada semua boleh juga ya subscribe YouTube, alamatnya dengan nama Raswan. Semoga di sana menemukan banyak hal ya. Para ustadz-ustadzah, saya ingin membedakan, pertama-tama ingin membedakan sebagaimana kita tahu apa ada beda antara pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan itu lebih kepada sikap, dan bisa diartikan juga pendidikan itu umum. Pendidikan itu meliputi pengajaran, pelatihan, pembelajaran. Yang kedua, pengajaran ini lebih kepada kognitif lebih kepada, tapi guru cenderung lebih aktif ya di sini, dan lebih ke aktif. Pelatihan ini lebih kepada skill atau keterampilan yang dilatihkan ya. Sementara pembelajaran itu ada kecenderungan yaitu membuat siswa yang aktif di dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian apa itu teknologi? Teknologi itu secara etimologi artinya adalah teknik, artinya art or skill, seni atau skill, logos, science or study. Jadi ilmu tentang skill, ilmu tentang seni, itulah teknologi. Secara terminologi, teknologi adalah pengetahuan ilmiah, mesin, perkakas, serta kemampuan organisasi produksi yang dikelola secara sistematik dan efektif. Itu teknologi. Jadi teknologi itu bukan hanya perkakas modern, tapi juga pengetahuan dan sistem. Jadi kita mengajar dengan teknologi itu mengajar dengan sistem, mengajar dengan bin nidham ya, seperti kita mengajar apakah istimewa kalam qiraah kitabah, apakah istimewa dulu
kalam dulu, qiraah, itu sistem yang kita pilih nanti. Teknologi taklim, teknologi pendidikan adalah proses terpadu menerapkan ilmu pengetahuan tentang belajarnya manusia dan menggunakan berbagai sumber belajar manusia dan non manusia yang memperkuat kegiatan belajar ya, dengan metode cara untuk mencapai tujuan pendidikan dan mencapai belajar yang lebih efektif. Proses terpadu ya, menggunakan berbagai pengetahuan. Tadi pengetahuan ada 3 alat dalam rangka mencapai tujuan dan agar mencapai belajar yang lebih efektif. Itu namanya teknologi pendidikan. Ini ada unsur-unsur bahasa ya. Ada aspek-aspek dalam pembelajaran bahasa yang digambarkan oleh Ustadz Maki Hasan ya. Yang pertama ada anasirul lughah, unsur-unsur bahasa. Sebetulnya al-mufradat itu masuk ke dalam unsur bahasa. Mufradat ada bunyi, mufradat, kaidah, nahwu sharaf, makna. Itu unsur-unsur bahasa. Ada keterampilan berbahasa, ada istima', ada kalam, ada qiraah, ada kitabah. Jadi itulah fokus teknologi pendidikan pembelajaran kita yang berbasis teknologi pendidikan. Kalau di sekolah atau di madrasah, fokus pembelajaran bahasa Arab itu adalah keterampilan berbahasa. Jangan salah ya. Jadi fokus kita itu adalah keterampilan berbahasa, istima', kalam, qiraah, kitabah. Bahkan di kurikulum baru itu karena mungkin bermadzhab komunikatif ya, jadi itu gabung-gabung. Ada istima' kalam, kitabah, istima' qiraah, kalam, kitabah. Jadi gabung-gabung. Sementara unsur-unsur bahasa baik mufradat maupun kaidah itu masuk ke dalam seluruhnya. Ketika istima' ada mufradat, ada kaidah. Ini ya, ada unsur-unsur bahasa, ada unsur budaya juga di situ ya. Unsur sosial dan budaya. Sahabat para pemirsa yang berbahagia, kita harus ingat bahwa ada 10 strategi prioritas nasional untuk making Indonesia 4.0. Jadi ada 10 prioritas yang ditargetkan ya oleh Indonesia dan kita sebagai pendidik bahasa Arab ini pada aspek mana kita membantunya, mendukungnya. Yang pertama pada peningkatan kualitas SDM. Jadi kita melakukan pendidikan dan pembelajaran itu jangan lupa bahwa target kita adalah meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, dengan adanya teknologi maka menerapkan insentif investasi teknologi. Dengan adanya penerapan teknologi dalam pembelajaran bahasa itu ya sebetulnya mengajarkan insentif investasi teknologi untuk bangsa kita. Ya, ini kita sudah tahu bahwa ada industri 1, era industri 1, era industri 2, era industri 3, era industri 4 yang sekarang udah mau mulai era industri 5 ya. Sekarang kita rasakan betul era industri 4 ya. Ya, jenis-jenis generasi menurut ahli ya. Ada generasi baby boomer yaitu 46, 64. Mungkin masih ada di antara guru kita yang generasi baby boomer. Generasi X ini lumayan banyak nih guru-guru tahun 65 sampai dengan 76, ini guru-guru senior biasanya ya. Ada juga generasi Y. Ini generasi itu 77 sampai 95. Ada generasi Z. Generasi Z ya, itu adalah
adalah 96 sampai 2010 dan ada generasi alpha. Ini harus kita tahu, guru-guru itu umumnya antara generasi baby boomer sampai generasi Y. Ya mungkin generasi Y udah ada juga, yang generasi Z udah ada yang menjadi guru. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang mulai mengenal TV ya, internet, teknologi. Nah, ini generasi Y, generasi. Apalagi generasi Z. Kalau gurunya generasi Z ini sudah paham betul TV, internet ya. Sementara murid kita itu berarti antara generasi Z dan generasi milenial, generasi alpha ya. Jadi murid-murid kita ini adalah generasi yang kalau SMA itu mungkin tahun 2002 itu paling terakhir ya. Kalau mahasiswa ya tahun 98 gitu ya. Paling akhir itu 79. Jadi udah generasi Z ini. Oleh karena itu, jangankan generasi Z, generasi milenial saja. Ini ada 9 karakter ya. Misalnya dia kecanduan internet, mudah berpaling ke lain hati, kerja cepat, kerja cerdas, liburan kapan saja, di mana saja, bisa apa saja, dompet tipis, cuek dengan politik, suka berbagi, tidak harus memiliki dan lain sebagainya nih. Nah ini generasi Z itu lebih menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Nah murid-murid kita ini adalah mereka-mereka yang sudah sangat canggih ya dalam hal teknologi ya. Nah, ya sudah sangat luar biasa. Nah, jangankan generasi Z, nah ini sekarang TV, YouTube itu lebih diminati dibanding dengan TV. Gitu ya, YouTube itu 35%, TV tadi berapa persen? 19%. Nah ini berdasarkan survei yang dilakukan kepada generasi Z ya, karena mahasiswa yang saya ini itu generasi Z ini ketika ditanya tentang media pembelajaran apa yang mereka sukai ya, teknologi yang disukai dalam pembelajaran, yang paling tinggi itu adalah WA Group, menggunakan WA Group, yang kedua Google Classroom, yang ketiga YouTube, yang keempat Google Meet, yang kelima e-learning PBA, yang keenam Zoom. Aplikasi penilaian yang bisa digunakan ada Google Classroom, ada Kahoot, Quizizz, Slido dan lain sebagainya. Antara aplikasi YouTube dan kurikulum, saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi YouTube itu ada ya. Cuma sebetulnya kalau kita lacak lumayan, saya lihat ya ada lumayan. Cuma memang arah pembelajaran bahasa Arab itu umumnya kaidah. Yang saya amati ya di YouTube kan. Oleh karena itu maka itu sebetulnya itu tidak sesuai dengan kurikulum. Artinya apa? Banyak orang-orang kreatif dalam bidang bahasa Arab ya, orang-orang kreatif dalam bidang pembelajaran bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab itu sebetulnya tidak paham betul dengan kurikulum. Di Indonesia ini banyak ya yang membuat buku-buku bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab mungkin tidak berbasis kurikulum, sehingga YouTube yang mereka buat itu mungkin tidak betul-betul kita pakai. Oleh karena itu maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus membuat YouTube sendiri. YouTube sendiri dengan Gmail, nanti otomatis kita punya YouTube sendiri. Saya punya YouTube itu ya dalam rangka belajar editing saja.
editing, nyimpen file, nyimpen data untuk ngajar. Alhamdulillah itu sangat membantu dan bermanfaat. Yang kedua, menggunakan YouTube orang lain, tapi harus diseleksi apakah YouTube itu tepat dan sesuai. Terus syuting sendiri, editing sendiri, ya itu bisa kita bikin YouTube sendiri, edit atau editing saja YouTube, dalam arti kita rekam sendiri, ambil video sendiri, atau edit dari berbagai video kita edit, kita YouTube itu usia dan kreativitas. Jadi umumnya mereka yang kreatif di YouTube itu ya memang usia muda. Gitu ya. Jadi ketika guru atau dosen itu generasi Z, generasi milenial, tentu lebih baik, biasanya cenderung lebih baik dibanding generasi Y, dibanding dengan generasi baby boomer. Tapi meski demikian, tidak ada salahnya kita dari generasi manapun kita bisa kreatif. Ya, kita bisa kreatif. Saya ingin contohkan, ini adalah yang sebelah kiri ini YouTube saya. Data videonya itu ada 544 video. Ada kuliner, ada bahasa Arab, ada goes dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin tunjukkan, ada seorang senior kita yang usianya itu hampir 60. Dia masih semangat dan kreatif membuat konten-konten YouTube. Lihat, subscribernya itu udah 227.000 subscribernya, luar biasa. Jadi usia itu sebetulnya tidak mempengaruhi ya. Jadi usia mempengaruhi, tapi dengan usia apapun ya, kita bisa dan mampu kalau mau ya. Menarik dengan berjamaah. Kita harus membuat konten-konten YouTube itu yang menarik. Bagaimana caranya? Ya sebetulnya yang paling bagus tuh kalau bisa berjamaah. Ada tim. Sekarang yang lagi di Indonesia YouTuber yang paling ini kan Mbak Im Wong, itu ada tim, tidak sendiri. Dia ada editor, ada kameramen dan sebagainya. Akan menarik kalau dengan berjamaah, dengan kerja kolektif, tidak sendiri. Yang kedua ingin saya tanyakan, menarik itu ya YouTuber. Apa yang dibuat oleh YouTuber itu menarik karena dia profesional. Nah, video-video profesional itu mahal. Video-video profesional itu yang saya tahu mahal. Saya pernah kerjasama dengan salah satu lembaga ya, ketika saya tanya membuat video pembelajaran itu yang profesional ya, itu per 30 menit untuk durasi video 30 menit itu biayanya sekitar 40 juta. Jadi kalau mau profesional itu mahal, kalau mau menarik sebetulnya mahal gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita sebagai guru ya kita tahu sendiri, guru itu sibuk. Guru itu ya dari sisi kesejahteraannya pun ya mungkin tidak semuanya, belum semua sejahtera ya. Maka kita harus membuat konten-konten pembelajaran yang mudah, simpel, bermakna, dan itu saya kira bisa ya. Ini contohnya aplikasi, ini aplikasi Salma, aplikasi Alif B, aplikasi ini aplikasi yang dibuat oleh ya, setahu saya umumnya tidak sesuai kurikulum. Ini hanya untuk permainan-permainan saja. Bapak Ibu bisa buka ya. Ini tidak sesuai kurikulum. Ada yang menurut saya lebih mudah ya dalam membuat video. Mudah ya, namanya pakai rekam layar aja kan. Rekam layar. Kalau HP-nya HP lama ya, kita harus download aplikasi, misalnya mau Mobizen, kita download, kita buka aplikasi itu, kita rekam ya. Jadi situ ada rekam layar, di laptop juga bisa, cuma memang HP
tentunya harus standar ya, laptopnya harus lumayan. Kalau laptopnya kurang update ya sulit. Ini bisa kita buat gitu. Contohnya ini contoh aja. Jadi saya membaca Quran, direkam layar. Nah, ada video saya, ada tulisannya lumayan. Jadi ini bisa membantu pembelajaran. Kalau kita bayangkan di madrasah itu umumnya satu kelas ya, satu semester itu ada 3 materi. Sebenarnya kita hanya buat 3 video. Buat 3 video pembelajaran. Dan itu kita simpan baik di komputer maupun di YouTube. 3 video. Yang paling sederhana ya pakai screenshot video. Kalau mau lebih bagus ya harus membuat video pembelajaran yang lebih profesional. Nah, ini langkah-langkahnya kan ada 3, ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi ya. Yang praproduksi itu adalah ada membuat ide, membuat GB, IM, GJM, ada penyusunan. Ini panjang sekali ya. Kalau mau yang profesional panjang sekali. Lalu setelah itu rembuk naskah, penentuan tim, produksi, casting, cari pemain. Dan pemainnya harus dipilih yang bahasa Arabnya bagus, visnya bagus. Jangan hanya visnya bahasa Arab bagus, bahasa Arab bagus, visnya enggak. Ini punya pengalaman saya di waktu di sebuah lembaga. Saya bagian ketika syuting itu mengecek bahasa Arabnya benar apa enggak. Ternyata ini anak sekali tag gagal, 2 berpuluh-puluh kali. Saya tanya ke orang yang casting, ini kok dipilih yang begini? Kata dia bilang kita pilih yang visnya bagus, karena kalau visnya bagus ya orang akan tertarik untuk belajar. Ya kita tidak cukup dengan visi yang bagus, tapi juga harus didukung oleh kemampuan bahasa Arab yang bagus. Review, meeting, rapat, pengambilan gambar dan lain sebagainya, ada editing. Pengambilan gambar itu kan kalau yang profesional itu dalam dialog itu ribet sekali. Misalnya ada dialog 4 orang, syuting berempat, ada syuting per individu ketika ngomong ya, syuting berdua ketika ngomong ketiga. Jadi syuting dari kanan, depan, belakang gitu kan. Dan itu sangat rumit sekali. Dan kalau outdoor itu syutingnya harus dalam suasana yang cerah. Kalau cuaca lagi redup itu tidak bisa lanjut syuting. Kalau profesional begitu. Kecuali syuting di ruangan tertutup. Setahu saya begitu ya. Setelah itu baru kita editing, ada mixing, review, uji coba, review. Nah ini saya kira untuk melakukan ini agak sulit ya, kecuali ada penyandang dana yang besar dari kementerian dan lain sebagainya. Ini kementerian yang bisa lakukan gitu ya, membuat video pembelajaran yang profesional tentang bahasa Arab. Saya kira sebetulnya bisa, karena per semester itu sekitar 3 video. Artinya satu kelas itu 6 video. 6 video kali 12 kali 6 ya 72 ya, 72 video pembelajaran bahasa Arab bisa dibuat oleh Kementerian. 72 kali 40 juga nggak banyak amat gitu, bisa itu bisa dilakukan nanti kalau suasananya sudah kondusif. Nah, aplikasi untuk mengeditnya, nah ini juga harus butuh komputer yang baik ya. Tapi sekarang untung ada aplikasi Android. Misalnya yang sering saya pakai itu YouCut. Gambarnya kayak gunting di YouCut ada KineMaster ya. Itu bisa digunakan. Tapi ya sekali lagi ya HP-nya pun harus lumayan ya. Mau berbasis video itu HP-nya harus kapasitasnya loh. Dan umumnya ya guru-guru insya Allah HP-nya bagus-bagus bisa dapat Mutatallabat ta'limil lughah al-arabiyyah fi asr teknologi. Apa saja yang dibutuhkan dalam pendidikan bahasa Arab di era teknologi komunikasi dan informasi? Yang pertama,
Taqdimul arud al-lughawiyah, penampilan berbahasa harus mumti'ah sya'iqah muthirah. Gitu. Jadi harus menarik. Memang menarik ini sulit. Ini harus menarik menurut siswanya tentunya ya. Jadi jangan menarik menurut kita. Yang kedua, istihdamul hasub wal internet. Jadi tetap wajib menggunakan laptop dan internet ya. Itu baru akan menarik. Kalau enggak tidak akan menarik ya. Istihdamu teknologi ya al-ma'lumat wal ittisal fi ta'allul antarik damjil mukhtabarat al-lughawiyah wal hasub wa baramij al-mutadaitimadu taraik. Al-kitabah wa tawasul ma'al akhirin abra teknologi ya, menulis dan komunikasi menggunakan teknologi ya, teknologi komunikasi yang beragam. Jadi ketika kalam, saya ingin bicara kalam, ini mungkin prakteknya bisa praktek berbicara berarti menelepon teman gitu. Kalam itu menelepon teman, menulis itu adalah menulis WA, tapi berbahasa Arab. Nah, ini makanya harus diajarkan bagaimana mengetik bahasa Arab. Tahadiyat tuwajih ta'lim lughal arabiyyah, as-su'ubat al-fanniyah wa taqniyah al-lughawiyah. Ini tentunya ada tantangannya, yaitu kesulitan seni ya, kesastraannya wa taqniyah al-lughawiyah wa teknologi wal inda ta'amul ma'a teknologi ya al-ittisal wal ma'lumat. Yang kedua adamul ihtimam al-kafi bitatwiq. Yang kedua ada problem bahwa teknologi itu ada dua sisi ya. Tatwiq teknologi al-ma'lumat wal ittisalat, ada sisi baik, ada sisi buruk, makanya sebagian orang tidak mau menggunakan. Contoh kasus misalnya TikTok. Ini kan kesan di masyarakat TikTok itu ya dalam tanda kutip ya agak banyak konten-konten negatif. Tapi ternyata ada juga yang meneliti sebuah skripsi bahwa dengan TikTok itu efektif mengajar dengan yang tentunya ini harus guru yang generasi Z ya. Guru yang generasi Z baru bisa ya. Nah sekarang saya amati anak-anak generasi alpha ini suka dengan siapa tahu bisa dijadikan penelitian. Para peserta yang berbahagia, pembelajaran dengan teknologi ada dua jenis sebenarnya. Yang satu e-learning, baik langsung atau tidak langsung dengan Zoom, dengan Google Meeting, tapi itu banyak problem karena sinyalnya. Ada yang tidak langsung itu bisa dengan WA, dengan YouTube, dengan medsos yang lainnya. Ada blended learning. Blended learning ini adalah campuran antara e-learning dan tradisional. Nah, saya menduga bahwa yang akan abadi ini adalah blended learning. Misalnya di Jakarta ada madrasah yang mau menerapkan blended learning, karena blended learning itu ada abadi. Ketika COVID mungkin blended learning, e-learningnya lebih banyak. Nah, semakin new normal nanti semakin banyak tradisional. Nanti ketika suasana normal dan kemungkinan ke depan bisa saja nih ya, bahwa e-learning akan menjadi habit kita. E-learning adalah membutuhkan perangkat, ada laptop, ada HP. Itu harus standar ya, harus bagus. Kalau hanya bisa WA, SMS nggak bisa. Listrik, signal, software, apa manfaat teknologi? Dari berbagai penelitian tidak diragukan lagi bahwa teknologi dapat berperan dalam keselarasan dan keberlanjutan pembelajaran bahasa Arab dari tingkat dasar hingga atas, dapat membuat peserta tertarik, dapat membuat realisasi dan relevansi. Teknologi dapat meningkatkan kompetensi guru. Teknologi dapat meningkatkan guru juga, dan dapat mengalokasi waktu, menciptakan lingkungan bahasa Arab yang baik. Kesimpulan bahwa pembelajaran bahasa Arab bisa lebih baik
ketika menggunakan teknologi. Teknologi itu bisa bermana sistem, bisa bermana ICT, dengan sistem dengan cara-cara yang nizomi ya, dengan cara-cara yang teratur, dengan cara yang tertata dengan baik, itu teknologi namanya. Belajar bahasa Arab itu butuh praktek. Bukan hanya belajar pengetahuan, tapi yang lebih banyak itu praktek, nyimak, berbicara, membaca dan menulis. Begitu juga dengan pengembangan dan penggunaan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Itu butuh praktek. Kita membuat video itu harus rajin praktek. Kalau tidak ya tidak akan bisa. Yang kedua ya butuh alat ya, teknologi yang memadai. Video profesional itu mahal, tapi dengan bekerja sama akan menghasilkan. Saya kira kalau di dalam satu KKM atau MGMP itu membuat itu bisa dengan urunan, atau tadi video non profesional bisa dibuat loh. Anak-anak muda itu bisa lebih kreatif dalam mengembangkan. Banyak sekali channel YouTube yang menunjukkan bagaimana cara mengedit, bagaimana cara mengembangkan video pembelajaran, dan pembelajaran berbasis teknologi ini menarik dan menurut saya bagus ya. Misalnya nih, saya ngajar di kampus ini, mahasiswa disuruh membuat YouTube tentang strategi pembelajaran yang mereka kembangkan. Di situ ada channel YouTube mereka. Itu juga mereka bisa membuat YouTube. Nanti ketika mengajar juga akan menjadi bekal, karena teknologi itu butuh praktek. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang ya gunakanlah teknologi itu untuk kegiatan pembelajaran dan berproses ya, tidak akan menjadi baik. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.